Sebelumnya, selamat datang kembali di channel Febri Vlogger. Di video kali ini, aku bakal membahas lagi sebuah smartwatch dari brand yang cukup terkenal, yaitu dari Huawei ya. Ini yang saya beli adalah smartwatch Huawei Band 7 yang generasi terbaru. Untuk packingnya di sini bisa kita lihat cukup safety, dilapisi dengan bumble bib yang cukup tebal ya ini ya. Sekarang kita buka dulu, kita lihat untuk tampilan di bagian dalamnya. Bakal dapat apa saja sih kalau kita tuh membeli smartwatch yang satu ini. Jadi untuk packingnya ini sudah sangat safety ya, karena dilapisi dengan bumble bib yang sangat tebal. Oke, ini dia untuk tampilan dari dashboardnya. Di bagian belakang ada beberapa fitur menariknya. Nanti kita juga akan coba bahas ya. Oke, ini untuk varian warna yang saya pesan di sini yaitu dengan varian warna hijau. Jadi memang di Huawei Band 7 ini sudah ada 4 varian warna ya. Ada warna hijau, warna merah, warna hitam, sama warna pink. Jadi teman-teman tuh bisa pilih tuh mau laki-laki ataupun perempuan, kalian bisa pilih sesuai dengan warna kesukaan kalian. Kalau perempuan mungkin bisa pilih warna pinknya, atau warna merahnya, warna green, atau warna blacknya. Jadi memang ini bisa dipakai ya sama laki-laki ataupun perempuan. Sekarang kita coba buka untuk bagian dashboardnya. Kita akan coba lihat di bagian dalamnya ini kita akan mendapatkan apa saja saat membeli smartwatch Huawei Band 7 ini. Oke, ini kita buka dulu ya. Oke, ini dia untuk bagian dalamnya. Kita di sini mendapatkan satu buah Huawei Band 7 dengan varian warna green. Ini cakep sih untuk varian warna greennya. Oke, ini juga kita mendapatkan satu buah charger magnetik dengan varian warna putih. Dan di sini kalau saya perhatikan masih menggunakan 2 pin. Untuk bagian kabelnya ini cukup tebal ya, jadi tentunya ini tidak mudah rusak untuk bagian charger magnetiknya ini, karena di bagian kabelnya sudah sangat tebal sih. Oke, ini ada modelnya. Dapat satu buah buku manual juga untuk mengoperasikan Huawei Band 7 nya. Tampilannya seperti ini untuk buku manualnya. Dan yang terakhir tentunya kita akan mendapatkan satu buah kartu garansi. Untuk kartu garansinya ini berlaku sekitar 1 tahun atau 12 bulan. Untuk harganya sendiri, smartwatch ini dijual dengan harga di kisaran 500.000 sampai 600.000 rupiah ya. Kurang tahu sih kalau sekiranya harganya tuh bakalan naik lagi atau mungkin bakal ada promo-promo dari tokonya, atau mungkin bisa jadi harganya bakalan turun. Jadi teman-teman tuh bisa cek aja di aplikasi belanja online ya buat teman-teman yang tertarik atau mungkin pengen beli Huawei Band 7 ini. Oke, ini dia untuk tampilan dari bodi belakangnya. Saya akan coba tempelkan untuk charger magnetiknya. Jadi untuk mengisi daya tinggal teman-teman tempelkan ya ke bagian belakangnya. Ini untuk kekuatan dari daya magnetiknya cukup kuat ya. Sudah saya tempelkan ke bagian belakang, saya goyang-goyangkan. Ini tidak terlepas. Masih cukup kuat sih. Bagus sih ini. Untuk kabelnya juga tebal, cuma sayangnya sih ini untuk chargernya warnanya putih ya. Saya kira tuh chargernya bakalan mirip atau persis dengan Huawei Band 7 yang saya beli ini. Contohnya saya beli warna hijau, ya charger magnetiknya juga warna hijau. Saya pikir sih begitu. Ternyata beda ya. Tapi gak apa-apa, ini sudah bagus, saya suka. Sekarang saya akan coba nyalakan untuk Huawei Band 7-nya. Oke, di sini terdapat tulisan Huawei. Ini sudah menggunakan Harmony OS ya. Untuk tampilan pertama di sini kita pilih dulu untuk bahasanya. Kalian mau ingin menggunakan bahasa dari negara mana? Contohnya dari Inggris atau Portugal atau mungkin dari Spanyol. Di sini saya akan menggunakan bahasa Indonesia ya untuk tampilannya. Kita cari di sini Indonesia.
Oke, ini dia Indonesia, kita klik. Di sini kita dimintai untuk mendownload aplikasi Huawei Health. Nanti untuk mengkoneksikan atau menghubungkan, tinggal kita scan menggunakan kode barcode-nya ini. Oke, saya akan coba untuk pairing dulu. Dan seperti ini untuk tampilannya setelah selesai saya koneksikan ya dengan aplikasi Huawei Health-nya. Tampilannya keren, dan kita di sini akan coba bahas sedikit ya mengenai spesifikasi yang dimiliki oleh Huawei Band 7 ini. Yang pertama dari desain, meski tidak terlihat adanya perbedaan yang signifikan dari generasi sebelumnya, yaitu dari Huawei Band 6, tapi tentunya ini sudah banyak upgrade di Huawei Band 7 ini. Bisa kita lihat ya untuk tampilannya di sini sudah sangat keren. Saya suka sih untuk Huawei Band 7 ini. Untuk bagian fiturnya ini sudah sangat lengkap, mulai dari fitur kesehatan, fitur olahraga, sampai fitur-fitur pendukung lainnya. Semuanya sudah ada di Huawei Band 7 ini. Di bagian layar resolusinya ini sudah cukup tinggi, sehingga tampilan dari watchface-nya maupun fitur lainnya, termasuk saat ada notifikasi yang masuk, masih terlihat sangat jelas, meski dengan font yang kecil sekalipun. Jadi ini memang sangat bagus ya, saya suka. Jujur nih, saya suka dengan Huawei Band 7 ini. Dan hanya ada satu tombol yang berfungsi untuk kembali ke menu utama maupun pintasan untuk akses ke menu olahraga di bagian samping kanan ya untuk bagian tombolnya. Oke, ini saya coba beberapa fitur kesehatannya, mulai dari heart rate monitoring sama SpO2 atau monitoring kadar oksigen dalam darah. Di sini masih belum ada fitur auto brightness-nya, jadi ya untuk meningkatkan kecerahan layar dan juga untuk meredupkan layar masih menggunakan cara manual. Tapi ya gak apa-apa sih, sudah cukup bagus ya. Kalau di generasi sebelumnya belum mendukung fitur AOD atau Always On Display, kini di Huawei Band 7 sudah ada fitur AOD-nya, dan fitur AOD ini cuma ada beberapa tampilan saja. Mungkin sekitar 4-5 tampilan yang bisa kita gunakan untuk fitur AOD-nya. Sudah cukup banyak ya. Dan tentunya bisa kita pilih dari 4-5 tampilan tersebut. Keren ya, sudah ada AOD-nya loh. Mantap nih. Membawa fitur AOD ke Huawei Band 7 ini tentunya kabar yang sangat baik ya bagi pecinta Huawei Band. Dan tentunya sudah ada upgrade tersendiri dari Huawei Band 7 ini. Tapi tentunya juga ada kekhawatiran ya, karena layarnya itu bakal aktif terus atau bakal menyala terus saat AOD-nya itu aktif. Dan tentunya daya tahan baterainya juga bakal lebih cepat berkurang. Ya, kalau saya sih untuk aktifkan fitur AOD ini seperlunya saja. Setidaknya tidak sampai membuat saya mencharger Huawei Band 7 ini tiap malam. Untuk spesifikasi singkatnya, sudah memiliki layar yang cukup luas dan desain yang lebih tipis ya daripada generasi yang sebelumnya. Memiliki berat tanpa strap itu sekitar 16 gram dengan ketebalan sekitar 9,99 mm. Untuk layarnya ini berukuran 1,47 inch, sudah menggunakan layar AMOLED dengan resolusi 194 x 368 pixel. Sudah full touchscreen dan tampilan UI-nya itu sangat smooth, saya suka. Untuk bagian sensornya di sini kalau nggak salah sih ada sensor akselerometer ya, gyroscope sama optical heart rate. Oke, sekarang kita akan coba bahas untuk tampilan antarmuka Harmony OS-nya. Sudah menggunakan Harmony OS, walaupun saya tidak menemukan adanya perbedaan pada bagian tampilan antarmukanya ini dengan generasi yang sebelumnya. Masih sama-sama saja. Tapi buat teman-teman yang sudah pernah pakai Huawei Band 6, tentunya ini bakal lebih mudah digunakan karena tampilannya sudah hampir sama ya, tidak jauh daripada yang generasi sebelumnya. Untuk Huawei Band 7 ini juga tersambung ke smartphone, itu bisa kalian koneksikan dengan menggunakan aplikasi Huawei Health. Untuk proses pairingnya ini sangat cepat ya. Huawei Band 7 ini juga sudah didukung dengan fitur yang sangat menarik, yaitu ketika ada pesan masuk atau ada notifikasi yang masuk, kita tuh bisa langsung membalasnya dari layar Huawei Band 7-nya.
Baik itu menggunakan emoji atau emoticon, atau bisa juga kita balas dengan menggunakan pesan singkat atau pesan khusus yang bisa kita custom juga untuk bagian pesannya. Sebagai contoh seperti sebentar saya lagi di jalan, atau mungkin tunggu 5 menit lagi nanti bakal saya hubungi kembali. Nah, seperti itu. Jadi nyaman ya. Saat sedang berkendara pun kita juga bisa membalas pesan secara otomatis atau membalas notifikasi secara langsung dari Huawei Band 7-nya. Tampilan harmoni iOS-nya juga membantu Huawei Band 7 ini menjadi lebih mulus, baik itu dalam gerakan ataupun gesekan untuk berganti atau berpindah ke bagian menu-menu atau fitur-fitur yang ada di Huawei Band 7 ini. Tampilan dari fitur operasionalnya itu sangat smooth. Saya tidak menemukan adanya delay ataupun nge-lag ataupun ngebug di bagian sistem operasionalnya. Selain itu, di Huawei Band 7 ini kita juga dapat mengontrol musik di ponsel kita, melihat cuaca, menggunakan stopwatch, menggunakan fitur temukan ponsel saya, center, timer, dan juga men-setting alarm. Keren ya untuk fitur-fiturnya. Tapi di Huawei Band 7 ini tidak ada mikrofon dan juga speaker, jadi kita tuh tidak bisa menggunakan Huawei Band 7-nya untuk digunakan telepon atau mungkin mengangkat telepon. Dan di bagian pilihan watchface-nya ini juga sudah sangat menarik. Kita pun juga bisa untuk mengkostum tampilan yang ingin kita gunakan di Huawei Band 7 ini. Tampilan UI-nya keren, smooth. Bisa kita lihat ya di sini ya, untuk berganti atau bergeser ke bagian fitur-fitur yang lain ini sudah sangat cepat. Nah, gimana nih pendapat kalian mengenai Huawei Band 7 ini? Saat digunakan di tangan saya seperti ini untuk tampilannya. Memang sih untuk bagian layarnya ini tidak terlalu besar ya, sekitar 1,47 inch dengan layar AMOLED. Untuk bagian strapnya ini cakep. Dia warnanya green kalem, terlihat kuat. Kalau kita bahas dari daya baterainya, ini diklaim mampu bertahan sampai 14 hari. Untuk charger normalnya itu sekitar 80-90 menit sudah full ya, dari 0 sampai 100%. Di Huawei Band 7 ini sudah ada fitur fast charger yang juga bisa kita gunakan untuk mengisi daya lebih cepat. Bisa kita charger 5 menit, itu bisa kita gunakan selama 2 hari pemakaian. Di Huawei Band 7 ini juga sudah ada fitur mode olahraga. Untuk mode olahraganya ini sekitar 96 mode olahraga. Jadi buat teman-teman sudah sangat cocok ya untuk dipakai berolahraga. Bisa kalian pilih untuk mode olahraga yang pengen kalian gunakan. Sudah memiliki fitur water resistant juga sedalam 5 atm atau 50 meter. Jadi buat kalian tidak perlu ragu untuk membawa smartwatch ini ke air ya, atau dibawa berenang, atau mungkin terkena percikan air hujan, atau mungkin ya mau kalian bawa mandi pun tidak masalah ya, tidak akan mengalami kerusakan mesin. Ya mungkin sekian dulu untuk pembahasan mengenai Huawei Band 7. Nah gimana nih pendapat teman-teman mengenai Huawei Band 7 ini? Nanti bisa kalian ramaikan di kolom komentar ya. Saya juga pengen tahu pendapat kalian mengenai Huawei Band 7 ini. Oke, nah mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah sempetin mampir ke channel sederhana saya ini. Sampai ketemu di video yang lain. Febri di sini pamit. Thank you dan bye bye. Jangan lupa di subscribe ya, bantu like juga dan sempetin untuk komen. Terima kasih.